Selamat datang di Spora Talk. Dalam segmen kali ini, kita akan menelusuri salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat berharga, namun juga rentan terhadap kepunahan, yaitu badak Sumatera. Bersama-sama, kita akan mengenal lebih dekat upaya konservasi di Taman Nasional Waikambas, rumah terakhir bagi para badak yang kini jumlahnya hanya tersisa sedikit di dunia. Mari kita dengarkan cerita, tantangan, serta harapan dari perjuangan melestarikan satwa langka ini. Karena dengan menjaga badak, berarti kita menjaga keseimbangan alam kita. Selamat pagi Sobat Spora, saya Dokter Hewan Kania di sini bareng dengan Pak Sumadi dari SRS dan Pak Sukat sebagai Humas Taman Nasional Waikambas. Nah, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu, mungkin sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri dulu, Pak. Oke, baik. Ya, nama saya Sumadi Asmaran. Saya salah satu tim YABI yang ditugaskan di Waikambas ngurus SRS ini. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, sebenarnya kalau SRS, YABI, boleh dijelasin nggak Pak itu apa gitu? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Oke. SRS itu ya kita bangun ini dari tahun 95 ya, kita mulai 95 sampai dengan 97 itu udah clear selesai semua. Tujuannya adalah untuk mengembangbiakan badak yang saat itu ya sudah terdeteksi bahwa keberadaan badak di habitatnya itu sudah terus menurun sehingga keluarlah Yayasan Mitra Reno waktu terus sekarang jadi YABI. Nah, YABI ini mewadahi bagi orang-orang yang peduli konservasi badak khususnya dan mama besar maupun kehidupan liar pada umumnya. Nah, itu mewadahi yang peduli silahkan komunikasi membantu konservasi karena konservasi perlu biaya ya. Iya, betul. Ini salah satunya, makanya kita buatlah Yayasan Badak Indonesia itu. Nah, kalau untuk kegiatan YABI sendiri, Yayasan Indonesia Badak, terus SRS sendiri di sini itu kegiatannya ada apa aja Pak, kegiatan konservasinya? Oke, kita langsung ke cerita SRS saja. SRS ini kita buat luasnya 100 hektar, kita bagi 10 bagian. Jadi satu tempat itu 10 hektar yang ditempatin satu badak. Kita di sini ada 5 ekor badak. 5 ekor badak karena badak itu harus pindah-pindah. Kita jadi 10 bagian ini satu badak kita sediakan 2 ruang 10 hektar yang ditempati setiap 6 bulan kita pindah ke tempat lain, dan satunya kita sanitasi, kita bersihkan supaya terus berkelanjutan dan bersih terus sehingga terjagalah kebersihannya, terjaga tumbuhan-tumbuhan itu kembali, tunas-tunas itu, sehingga setiap tempat di per 6 bulan itu bisa terus bersih. Dan badak kita harapkan sehat terus seperti itu. Jadi ada kegiatan rutin yang dilakukan, jadi itu banyak yang bantu ya, pakai dokter hewannya, terus ada administrasinya juga, terus ada dari teman-teman YABI-nya sendiri juga. Nah, itu seberapa sering sih Pak kalau misalnya ada nggak kegiatan yang melibatkan mungkin masyarakat luar atau misalnya teman-teman yang mau ikut kegiatan volunteer gitu di SRS ini, ada nggak? Ya, kami sebentar saya kenalkan bahwa kita punya kiper itu karena badaknya ada 10, kita punya kiper sekarang hampir yang ada 19 orang ya. Terus ada 3 dokter, 1 paramedis, terus kita punya manajemen atau admin untuk mengurus administrasinya, terus juga
bagian dapur, ngurusin makannya karena kita di hutan, nggak Iya. mungkin kita keluar ya. Jadi kita terus itu ngurusin badak yang ada di sini. Nah, untuk kerjasamanya memfasilitasi para pemerhati terutama ya ada, karena kita ada kemarin juga volunteer dari Australia baru pulang kemarin, di sini ada sekitar 10 hari. Mereka juga sangat antusias untuk melihat di sini, ngikutin aktivitas hari dengan kiper. Mereka kesini jadi kiper. Terus teman-teman yang dari Indonesia juga, kalau yang mau jadi volunteer atau jadi penelitian di sini tentang spesies badak ini, kita welcome banget gitu. Dan kita akan ceritakan, dan tentu kita ingin menurunkan ilmu ini kepada generasi muda supaya pertumbuhan dan kelahiran keberadaan badak ini tetap terjaga dengan baik. Dan tentu tidak lepas dari dukungan besar Taman Nasional Wikambas. Terutama beliau ini juga, Pak Sukat ini ikut turut serta membangun SRS ini dari 95 sampai 97 tadi itu. Udah lama ya, dari tahun 95 udah berapa tahun itu berarti? 30 tahun. Dan perjalanan kita tidak serta-merta sekarang ada 10 ekor. Kita baru datang ada 3 ekor badak. Satu di badak Sumatera semua yang pernah jalan-jalan ke Inggris 1 ekor. Terus jalan-jalan ke Safari, Taman Safari 1 ekor, terus ke Ragunan 1 ekor. Nah, 3 ekor ini berhasil dibawa kemari. Ini dalam kondisi tidak baik-baik saja semua. Jadi ternyata setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dinyatakan juga ada reproduksinya kurang baik semua. Terus masuk jantannya juga tidak ada sperma dan apa sebagainya. Jadi terganggu kesehatannya. Artinya di situ, dan dokter juga mengatakan melalui tadi pemeriksaan bahwa badak Sumatera ini tidak bisa hidup di luar habitat seperti halnya gajah dan lain-lain. Jadi kurang baik ya kalau dibawa keluar dia karena harus di habitatnya. Nah, seberapa penting sih Pak konservasi badak itu sebenarnya, maksudnya untuk keberlangsungan ekosistem dan lain-lain gitu? Sebenarnya kalau menurut saya ya, badak ini di antara yang ada di Taman Nasional Wikambas dan di hutan, badak ini kehidupannya dia soliter dan endemik ya, endemik. Jadi dia itu perlakuannya benar-benar dia harus tersendiri, dia tidak mau diganggu habitatnya. Ketika habitat dia diganggu, dia terus ngalah terus, minggir terus. Sehingga sedangkan dia, setelah kita tahu masa reproduksinya itu sangat pendek, hanya 1 kali 24 jam yang siap dibuai, walaupun dia seminggu menuju ke birahi itu sudah mulai terbaca, tapi siap dibuainya hanya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam itu tidak ketemu jantan, lewat begitu saja. Karena soliter. Nah, kita di sini perlu, karena di habitatnya juga sampai hari ini masih lingkungan Pak ya. Kita punya tim namanya RPU juga yang tugasnya mendeteksi, mencari di Wikambas khususnya Taman Nasional ini ya. Sampai hari ini kita juga, tim kita lagi ada masuk, mudah-mudahan sih harapan kita masih bisa menemukan Pak ya. Itu yang harapan kita, tapi saat ini belum, tapi kita tetap berupaya. Terus mungkin nambahi dari Pak Madi, dari apa yang ditanyakan, seberapa penting sih sebenarnya badak itu? Kalau nggak ada badak kenapa sih? Gitu kan. Jadi alam ini sebenarnya justru ketika tidak ada manusia nggak ada masalah. Justru kita ini yang masalahnya. Kita yang bikin masalah itu kita. Nah, sebagai contoh nih, sebenarnya mereka itu merawat alam itu, merawat dengan sendirinya. Mereka itu menanam hutan itu, menyebarkan benih-benih dan sebagainya. Nah, peran dari badak itu sendiri sebenarnya adalah selain dia juga menyebarkan benih, itu badak itu justru menyiangi hutan ini, alam ini. Sebagai contoh, badak ini cara makannya adalah dengan memotong ranting-ranting yang ada di hutan ini. Jadi ada sekitar lebih dari 100 jenis tanaman yang disukai gajah. Dan itu cara makannya adalah dengan memotong. Itu adalah cara mempruning tanaman. Sehingga ketika ini dipruning, ini tanaman ini justru akan lebih tumbuhnya lebih bagus lagi dan akan lebih banyak lagi ya. Nah, itulah
sebenarnya juga peran dari si badak itu. Badak. Kita memang belum banyak orang paham bahwa alam ini ketika dibiarkan mereka akan ini dengan sendirinya. Tidak harus campur tangan manusia sebenarnya. Jadi ketika kehilangan badak, kalau ini alam ini dibiarkan, keseimbangannya pasti akan terganggu. Itu salah satu contoh peran satwa yang ada di alam. Ya. Terus dan itu lagi bisa tambahkan juga, badak itu dalam 24 jam hampir 50% hidupnya berkubang di lumpur. Dan dia selalu dilumpurin, setiap keluar dari kubangan dia lumpur semua. Nah, tadi disampaikan Pak Suka tadi, kenapa badak menyumbang sebagai konservasi itu, menanam tadi itu ya, setiap masuk hutan benih-benih itu nempel di badan dia tuh dan nanti akan jatuh itu, seperti itu kehidupan dia itu sangat mendukung sekali. Jadi itu tidak hanya di badak ya Pak ya, rata-rata semua satwa, semua hewan punya peran masing-masing, mau peternakan, konservasi alam liar, di mana-mana mereka punya peran, dan justru kadang kita yang mengganggu peran itu. Justru kehadiran kita merusak, mengganggu, pokoknya kita banyak negatifnya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya Pak ya. Itu yang sekarang harus dirubah, harus kawan-kawan, terutama generasi muda ya. Jadi generasi muda harus memahami itu semua. Jadi jangan, karena apalagi kita sekarang banyak generasi muda yang hanya duduk di rumah tanpa memahami alam itu seperti apa. Kita nanti akan nggak bisa regenerasi ya Pak ya. Bisa. Ya, saya berharapkan dengan adanya SRS ini juga bisa memberikan penyadartahuan menambahlah salah satunya lah, bahwa ternyata ya ini perlu dijaga, perlu dilembangkan. Dan badak pun juga di luar ini juga tadi yang kita kan berkali-kali bahwa dia keranya sudah nggak ada tempat lain kayaknya itu, dan di situ makanya dengan adanya penangkaran ini bisa menyadarkan terutama ya orang-orang yang berbuat lah Pak ya. Itu perlu kita lihatkan. Para pelaku harus nonton ini. Dan ini yang kita ajak kerja di sini semua desa penyangga, supaya mereka memberikan knowledge pengalaman, ditularkan dengan tangganya bahwa mereka ini turut serta mengembangbiakan badak yang ada di SRS ini. Masyarakat desa penyangga ini adalah bariernya kelestarian taman nasional. Iya betul. Karena mereka yang berhubungan langsung dengan area si Taman Nasional ini sendiri gitu. Jadi kita memajukan ekonomi masyarakat, UMKM lokal, sambil kita juga melestarikan kebudayaan alam ini gitu ya Pak ya. Nah mungkin ada terkhusus generasi muda pada Sobat Spora ini Pak, pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup sesi kali ini, apakah ada yang mau disampaikan? Ya, kalau pesan saya, jadi karena kita ini hidup sudah di generasi setelah milenial, generasi Z, Gen Z ini harus banyak-banyak belajar ke alam. Kita harus back to nature, kembali ke alam. Jadi lihatlah alam, jadi seperti apa. Dan Waikambas terbuka untuk teman-teman generasi muda ini untuk melihat alam seperti apa. Kita terbuka, kita akan belajar bersama-sama. Kami juga masih belajar, kita belajar bersama-sama tentang alam ini. Karena tidak akan ada habisnya untuk mempelajari alam ini. Ada tambahan mungkin gitu tadi, penyadartahuan ke masyarakat yang biasa masuk hutan, mohon itu sadarlah, bantu mensosialisasikan juga ya Pak ya. Rumah satwa liar yang juga mereka juga turut ikut hidup dan harus ada tempat, termasuk rumah kita juga. Jadi mari kita sadar bahwa hutan itu kita jaga bersama supaya kehidupan liar di hutan ini benar-benar lestari dan terus berkepanjangan. Mungkin kalau teman-teman yang mau tahu atau mau berdonasi gitu Pak, kira-kira bisa ke mana kalau misalnya dari yang di SRS ini? Mungkin bisa menghubungi ke Yayasan Badak Indonesia yang berkantor di Bogor. Oh oke. Oh di Bogor. Bogor, Bogor, nanti ada alamatnya di sana. Jadi sosial medianya @badak
badak.indonesia di Instagram, nanti mungkin sama YABI ya Pak ya, Yayasan Badak Indonesia. Jadi bisa cari-cari informasi, mungkin kalian mau mampir atau mau berdonasi atau misalnya magang juga boleh, penelitian, visit dan lain-lain. Terus kalau dari Taman Nasional Waikambas sendiri juga ada ya Pak ya sosial medianya, nanti kita input juga. Terus nanti kegiatannya juga bisa macam-macam, kayak ini nanti kita recap semuanya dari kemarin sampai hari ini full. Kalian bisa ikut seru-seruan juga karena di sini tour guide-nya dan provider turnya itu kebanyakan lokal ya Pak ya. Masyarakat lokal. Jadi pasti udah ahli-ahli banget dan semuanya nyaman fasilitasnya gitu. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktu pagi hari ini. Kita salam lestari ya terakhir. Salam lestari. 1, 2, 3. Salam lestari. Demikian perbincangan kita di Spora Talk kali ini. Semoga cerita tentang perjuangan konservasi badak di Waikambas dapat membuka mata dan hati kita bahwa menjaga satwa langka bukan hanya tentang melindungi hewan, tapi juga tentang menjaga keseimbangan ekosistem dan masa depan bumi. Terima kasih sudah menyimak bersama kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal YouTube Spora Niskala Union agar semakin banyak yang peduli pada lingkungan, konservasi, pertanian, dan peternakan. Sampai jumpa di Spora Talk berikutnya. Dan mari terus bersama-sama merawat bumi dari hal kecil hingga yang berdampak besar.